dawe Sayyidina Abdullah bin Umar bin As sinten tiyang diparingi 5 perkawis tiyang niku mulya bejo donya akhirat. Sing pertama tiyang niku diparingi saged eling tansah dzikir teng pangeran di setiap saat. Dzikir teng pangeran itu bisa dengan cara memang setiap saat, bisa dengan cara ketika mendapatkan musibah niku ngucapin niku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita niku ngucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nalikane angsal nikmat niku ngucapin niku alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat niku tidak harus berupa uang. Kalau kita ini bisa mempraktekkan satu nih kemauan, ini kita diwali. Setiap mendapatkan nikmat niku ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Benda diwali ya napa? Nikmatnya nikmat niku, nikmat tertinggi niku diparingi iman Islam. Ya memang tiang niku ya pun Allah niku pun ngertos sifatnya manusia niku memang pun ngertos kata laline kata sukene asal nikmat niku syukur boten ngucapne syukur. Dawe Allah ni wa qalilun min ibadiyah syakur, hanya sebagian kecil hamba-hambaku yang mau bersyukur. Nikmatnya nikmatnya itu diparingi urip. Saniki bondone kathah, duweke kathah, tapi mati. Temen apa? Winane niku enten kejadian. Enten tiang niku kecelakaan teng jalan raya niku asuransi niku paling banter 25 juta. Ya. Nah, kecelakaan nih numpak pesawat niku 1 miliar. Makanya enten sing ngomong niku
Makanya lek mati niku njaluk mati kecelakaan pesawat 1 miliar. Kalau kalian jenengan niku medamel 10 tahun dereng karuan lek asal duit 1 miliar dereng karuan. Nah kalau kalian jenengan ini duwe pas-pasan penghasilannya pas-pasan, betul nggak ada duit 1 miliar, tapi diparingi gesang, diparingi urip. Pilih pundi jenengan angsal 1 miliar tapi mati, duwe emek 20.000 tapi seger waras. Pilih pundi? لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Makanya nikmat niku lek diparingi gesang seger waras. Lho ngoten niku lho, kita niku lali mboten nyukuri, mboten matur nuwun teng Pangeran. Nikmat niku lek saged ambekan, bisa menghirup nafas, bisa mengeluarkan nafas, niku nikmatnya nikmat. Lek tiang niku saged lah, lek tiang niku saged ketika menghirup nafas niku alhamdulillah, mengeluarkan nafas alhamdulillah. Berarti ini jenenge dzikir nafas. Mboten usah angel-angel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap tarikan nafas, keluarannya nafas niku terus ngoten. Lek saged ngoten wali nih. Tapi kalau kalian jenengan sedaya menungso niku rata-rata niku memang lali. Kan enteng lho ya jane. Amalan kan enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wali nih. Boten usah megawe apa ngamal sing wangel-angel, bahas sing dhuwur-dhuwur. Niki mana? Alhamdulillah. Sampai tentang Jawa Tengah niku enten pondok niku jenenge Pondok Alhamdulillah. Jenenge pondok ini Pondok Alhamdulillah. Kenapa? Karena kiai niku dalam keadaan bagaimanapun niku sing diucapne niku alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged bangun pondok alhamdulillah. Saged bangun masjid alhamdulillah. Duwe ilang alhamdulillah. Dalam keadaan bagaimanapun sing terucap niku alhamdulillah. Sampai kiai ini niku terkenal diceluk Kiai Alhamdulillah. Karena selalu mengucapkan alhamdulillah. Pondok dikenal Pondok Alhamdulillah. Ini luar biasa lah ini. Kalau kalian jenengan akan meraktekkan ini luar biasa. Betul saya sing angel-angel pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini lah, jenengan sedaya kan ngertos. Tiang nulek di rawat teng rumah sakit ini dikai oksigen. Sak tabung ini pinten? 1 tabung. Ini ki kalau kalian jenengan diparing gratis kali Pangeran. Lho ngoten niku mboten matur nuwun teng Pangeran. Lali kali. Sedaya yang termasuk kalau kalian jenengan.
لبيك الله saged ngedalne angin niku لبيك لا niku شريك لك mboten disyukuri, mboten matur nuwun. إن الحمد والنعمة Padahal لك والملك saged menghirup nafas niku harganya mahal, bisa mengeluarkan angin itu juga harganya mahal. لبيك لا شريك لك لبيك Lah sampai mboten saged ngedalne angin ya, Pak. والنعمة Niku لك والملك kula niku sering ngalami nek napa لبيك nek pun telat maem niku biasanya niku masuk angin. Masuk angin niku lek pun napa niku parah niku ya. Mboten ndang kelebon panganan. Niku kelebon panganan niku sakit. Kenapa? Karena angin tidak bisa keluar. Sakit. لبيك لا Makanya enten angin duduk, لك لبيك enten penyakit angin duduk. Ada orang itu meninggal gara-gara angin duduk. Kenapa? Karena anginnya itu tidak bisa الملك keluar. لا شريك لك Boten saged ngentut niku bahaya. Sangat sakit sekali. Sampai enten cerita niku teng kitab insyaallah kitab Tafsir Ruhul Bayan. لك والملك Zaman Bani Israel. Insyaallah zaman Bani Israel niku enten raja. Enten raja niku kaya raya, penguasa, top. Boten saged ngentut ceritanya. Boten saged ngentut dengan berbagai macam cara. Iku boten saged medal. Angin boten saged medal. Akhirnya ngenekne sayembara. Sapa ae sing iso marasne aku niku pun munting-munting. Saking sakitnya itu sampai seperti orang yang disembelih, munting-munting. Sapa ae wong sing iso marasne aku, kerajaan iki tak kene wong itu. Pangkat ini, harta ini semuanya saya kasihkan. Yang penting aku waras. Enten sayembara. Enten setunggale tiang soleh, tiang sing لبيك cedhek teng pangeran wali. Mireng enten sayembara. لبيك لا شريك لك لبيك Akhirnya إن الحمد selus. والنعمة Selus. لك والملك Akhirnya medal angin. Ngentut ya. شريك لك Taut. Karena pun saking nemen ya. Taut. Kayak ambune niku bau asin. Buatek pun. Cara yang menghirup niku langsung semaput ngoten. Lega ya. Akhirnya waras wis, Pak. Yai, sampean duduk di singgasana. Ini kerajaan sampean. Uang, harta semuanya ini milik sampean. Saya akan pergi dari tempat ini. Saya akan menepati janji saya, omongan saya. Sapa sing iso marasne kerajaan iki tak kene wong. Napa terus wali niku Rasudi ya. Rasudi aku mbokeki kerajaan iki. Kok gak sudi gak gelem piye ta, Pak? Deki apa? Wong aku tukune mbek entut sing ambune basine. Dapat kerajaan itu kan gara-gara bisa mengeluarkan entut niku ta. Berarti kerajaan ini saya beli, saya dapatkan dengan entut sing ambune basin. Berarti kerajaan iki berarti harganya sama dengan entut. Rasudi aku manggen ning kerajaan dadi raja
Opae me gara-gara entut. Berarti kerajaan iki padha karo entut basin. Tapi tak tuturi ya sampean raja. Sampean tak tuturi. Sampean urip memperjuangkan hidup, memperjuangkan segalanya itu untuk mendapatkan kerajaan ini, harta ini. Zaman ingat-ingat, kerajaan ini, harta ini, uang ini, semuanya ini yang zaman usahakan itu nilainya itu sama dengan entut itu. Ngono lho sampean kok direwangi awan bengi meguawe entek-entekan golek duit dan sebagainya. Regane lho padha karo entut. Makane niki kelas wali, Pak. Nggih. Terus kula kan jenengan yo ora. Model kula kan yo ora lho. Kok duwe dipadani entut. Yo ora lah. Beda yo beda, entut yo entut. Kok dipadani yo ora iso. Ya modele kula kan jenengan ngengkel mawon. Nek pandangannya wali kan ngoten iki. Dan ini kalau kalian jenengan ini angsal nikmat apapun, nikmat apapun. Kok kalau kalian jenengan itu sangat alhamdulillah, alhamdulillah. Wali lah nih. Kondisi ngeten niki, Pak. Udah malam sepi. Kok jenengan wiridane alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat sampean, Pak. Wong-wong sambat kabeh sampean munine alhamdulillah. Hebat sampean. Ngajine dia, wah lain, malah kemes sih. Nah, kalau kalian jenengan lho, tiang-tiang niku mboten kepikiran kok ajenge pengajian, kok ajenge ibadah, kok kula kalian jenengan diparingi saged ibadah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Makanya kudu disyukuri, alhamdulillah. Mantu sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Sering kula sampeyan. Kula kalian jenengan saged ngaji, niku nikmat. Saged sholat niku nikmat peparing dugi pangeran. Kudu disyukuri, kudu matur nuwun teng Allah. Caranya ya napa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu salam yang kedua niku kalian ngucap, ngucap ini, alhamdulillah. Ditembusnya teng hati. Nggak mengucapnya itu ditembusnya sampai teng. Matur nuwun ya Allah. Kalau sampun sholat saged, sholat jinan paringi, kula niku saged nambahi sholat. Ditembusnya sampai teng hati. Janjine pangeran la in syakartum la azidannakum. Jadi ini pangeran niku lek tiyang niku purun syukur matur nuwun teng Allah niku, itu akan ditambah oleh Allah. Nikmat itu akan ditambah. Sing selama niki kula kalian jenengan biasane mek 5 waktu tok sing wajib tok. Gara-gara matur nuwun teng pangeran, akhirnya apa? Ditambahi kali pangeran. Akhirnya ada keinginan untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Ya. Pasti akan ditambah oleh Allah. Kula niku pun melakukan seperti itu, tapi kok tetap yang wajib tok sunnah kok rasa-rasa. Ya. Janji Allah la azidannakum, pasti akan aku tambah.
لبيك Bisa jadi sunnahnya itu tidak dilaksanakan, tapi kualitasnya dinaikkan oleh Allah. لك لبيك Kuantitasnya tetap, tapi kualitasnya akan dinaikkan. لك والملك لا Kita ini bersyukur dapat rezeki terus matur nuwun teng pangeran. Bisa jadi tidak bertambah, jumlahnya itu tidak bertambah, tapi kualitasnya dinaikkan oleh Allah. Sing selama niki mek 5 waktu tok, goro-goro niku matur nuwun syukur teng pangeran, tetap 5 waktu, ndak bertambah, sunahnya ndak ada, tapi kualitasnya. Akhirnya apa? Ketika sholat niku tumaknina, ketika sholat niku mboten enten paksaan, itu namanya kualitas yang dinaikkan oleh Allah. Jumlahnya tetap, tapi kualitasnya dinaikkan. لبيك اللهم Sami ngono lho, Pak. Kalau kalian jenengan niku لا شريك لك لبيك satu misal mantun dahar niku kok إن الحمد alhamdulillah ya Allah saged dahar jenengan paringi rezeki saged dahar. شريك لك Janjinya Allah akan ditambah. Bisa jadi tidak bertambah, tapi kualitasnya dinaikkan. Yang kita makan itu barang yang halal, itu namanya halalan. Halalan itu ada yang toyiban, ada yang tidak toyiban. Toyiban itu apa sih? Toyiban niku kualitasnya niku tinggi. Contoh malane kok jenengan niku kalau satu misal makan لبيك terus lawe niku لبيك لا tempe شريك لك gembos, kertas tempe gembos. إن الحمد Tempe gembos niku لك والملك لا cukup lah لك لبيك dengan jenengan apa jenenge? لبيك الله Tempe gembos, لبيك tempe jes napa no? شريك لك لبيك إن الحمد Ampase tahu dicetak malih, terus akhirnya niku jadi terus teng kampung kula niku jenenge tempe gembos. Ampase tahu. Halal ndak? Halal. لبيك لا شريك Kita makan seperti itu. Ya. Halal. Karena kita ini mau bersyukur, tetap tidak bertambah, tapi kualitasnya dinaikkan oleh Allah. Akhirnya apa? Akhirnya napa? Lawen niku malih iwak laut. شريك Antara iwak laut kali tempe menjes, kali tempe gembos niku kualitasnya itu tinggian kualitasnya ikan laut, لك لبيك rendang. Itu kualitas tinggi. Ya. Rendang terus apa ikan sapi, terus ikan laut itu halal. Tempe menjes, tempe gembos niku ya halal, tapi sama-sama halal, tapi kualitasnya tinggi mana? Nah, jumlahnya itu tidak bertambah, tapi kualitasnya dinaikkan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ngucapnya alhamdulillah. Lihat yang niku kok setiap mendapatkan nikmat niku kok ngucapnya alhamdulillahirabbil alamin. Ahli zikir اللهم لبيك setiap nikmat ya. لبيك Wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillah. Setiap mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah. Nggih ahli zikir pun. لا شريك لك Untung-untunge tiyang niku lek diparingi tiyang niku saged zikir setiap saat. Ya. Caranya bagaimana? Ketika mendapatkan nikmat niku selalu mengucapkan alhamdulillah. Nah, nikmat niku mboten enten putus-putus ya napa niku? Nafas. Alhamdulillah. 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 Ahli dzikir. Kok saged ngeten wali ini. Tadi memang napa niku rata-rata tiyang niku memang lali napa malih
tepak nonton TV lah niku pun لبيك ngobrol kali koncone ngopi bareng nggih men nggih nyeruput kopi ngoten mboten enten alhamdulillah pun lali pun wa qalilum min ibadiyas syakur شريك لك لبيك Gila, sedaya ngoten terakhir kan wali sedaya, Pak. Ini memang angel lah. Dadi wali niku amalan niku enteng, tapi angel prakteknya niku angel, enteng. والنعمة لك والملك Pun. شريك لك لبيك An Samurata bin Jundubin An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu saking Imam Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sahabat Samurah bin Jundub لا شريك لك لبيك qala إن الحمد ngendika والنعمة sinten والملك Samurah لا qala dawuh لبيك Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam شريك لك لبيك ahabbul kalami إن الحمد utawi luweh والنعمة disenengi guneman utawi luweh den senengine guneman ucapan ilallahi marang Allah, ucapan yang paling disenangi oleh Allah إن الحمد arbaun iku papat لك والملك omongan ucapan sing paling dicintai kali Allah, disenengi kali Allah niku namung sekawan شريك enten sekawan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar لك والملك لا شريك yaiku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. لبيك لا شريك لك La yadurruka إن الحمد ora mbahayani ka ing sira bi ayyihinna شريك لك لبيك لبيك الله apa ndine patang kalimat bada'ta ngawiti sira akhrajahu إن الحمد ngetokake hu ing hadis Muslimun Imam Muslim wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. لبيك اللهم لبيك Dawe Kanjeng Nabi sing diceritakne sing diriwayatne شريك kali sahabat Samurah bin Jundub. إن الحمد Dawe Kanjeng Nabi 4 kalimat, والملك 4 ucapan yang disenangi oleh Allah. لبيك لبيك 4 kalimat itu apa? Subhanallah 1, walhamdulillah 2, wala ilaha illallah 3, والنعمة Allahu akbar 4. شريك لك 4 kalimat ini yang paling disenangi oleh Allah. اللهم لبيك La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. شريك لك لبيك Mau dimulai dari mana itu boleh. 4 kalimat, susunan 4 kalimat ini mau dimulai dari mana? Ini kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diawali dengan subhanallah susunannya. Mau dimulai dari walhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diwolak-walik dari manapun dimulai tidak ada masalah. Cuman umumnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sing penak niku ya karena pun biasa Pak. Biasanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena pun mulai dhisik-dhisik ini susunane ngoten. Tapi umpama jenengan wolak-walik nggih mboten napa-napa. La yadurruka
bi ayyihinna bada'ta. لبيك اللهم Empat kalimat ini jenengan baca semuanya لك nggih disenengi oleh Allah. إن Jenengan baca salah satunya atau sebagiannya nggih mboten napa-napa. لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Empat-empatnya niku diwaca sae, والنعم cuman 3 nggih sae, 2 boleh, cuman 1 juga boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. لبيك Untuk sholat ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar. Ketiga. Ya. Jadi empat-empatnya itu boleh, bagus. Cuma 3, 2 atau 1 aja, enggak apa-apa. لبيك اللهم Subhanallah. لبيك لا شريك لك Ini kan Jawa Kanjeng Nabi itu kan enten ya. والنعمة Kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat. لبيك لبيك Yang kedua kalimat itu khafifatani, ringan sekali. Kalau mau diucapkan itu ringan sekali, enteng. Kalimatani khafifatani, taqilatani alal mizan. Tapi timbangannya nanti ketika ditimbang niku timbangan berat. Ada 2 kalimat. 2 kalimat itu lah diucapkan niku enteng. Mayar, gampang sekali. Siapapun bisa. Tapi kalau ditimbang nanti, itu timbangannya itu sangat berat sekali. Habibatani la Rahman. 2 kalimat itu disenangi oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sinten niku? Allah. لبيك لا Ucapan itu, kalimat itu apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Teng tahlil niku. Di akhirnya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimat ini itu ringan, siapapun bisa kok. Ya. Semua bisa melaksanakan, mengucapkan bisa. Ringan sekali, enteng, gampang. Terus timbangannya berat. Tasbih ini itu disenangi oleh Allah. Ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Makanya kalau kalian jenengan ini lek mboten gada wiritan. Semua orang itu harus punya wiritan. Semua orang itu, umat Islam itu, orang mukmin itu harus punya wiritan. Ya. Man laisa wirdun fahuwa wirdun. Dawuh niku man laisa lahu wirdun, barang siapa yang tidak memiliki wirid istiqomah harus punya 1 wirid minimal, itu yang diistiqomahkan harus punya. Kok orang itu tidak punya wirid, bahwa wirdun, tak ubahnya seperti sinteng sangeh nih. Orang itu kok tidak punya wiritan, tidak punya istiqomah, tidak ada ubahnya dengan ini pun. Terus napa niku? Oh, manusia itu terus sinten penemu Darwin. Darwin. Kalau katanya Darwin itu kan manusia itu keturunan dari monyet. Nah terus saya ulama, iya yang keturunannya sampean, kalau saya enggak. Terus ulama, iya betul itu, yang keturunan dari monyet itu sampean, kalau saya orang Islam itu enggak. Nah di padane karo monyet, di padane karo kethek, aku diarani anak turune kethek.
kalem lah sampean iya memang. Nah orang itu kalau ndak punya wirid, aisalahu wirdun fawa girdun, maka orang itu harus punya wiritan. Kok jenengan mboten nggak ada wiritan? Gampang. Gini mau, alhamdulillah, alhamdulillah. Senengannya jenengan nopo? Masing-masing orang itu punya kesenangan, kecocokan sendiri. Saya tuh senang sekali kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Enten rencananya kok senang Allahu Akbar. Jenengan patus bintune. Subhanallah. Subhanallah. Begitu Allahu Akbar, subhanallah. Sing tak alhamdulillah. Loh, orang jangan dipaksakan, orang itu jangan dipaksakan harus seperti ini, wiritanya harus ini. Ya enggak bisa lah. Jenengan senengane nopo? Ya. Jangan dipaksakan pada orang lain. Kok ada orang lain itu tidak sama dengan kita? Ya jangan disalahkan. Gara-gara tidak sama dengan kita, gak tepat wiritane takbir tok ae, isone mek takbir tok ae. Gak tepat, ya ndak bisa lah, biarin yang senengane takbir biarin lah. Ya, tong pundi-pundi takbir, ndak apa-apa, biarin aja. Pun لك لبيك لبيك اللهم لبيك. Waruya lan den critakake annahu sallallahu alaihi wasallam apa setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqala iku dawuh sinten kan Nabi qulu لبيك اللهم لبيك qulu لبيك لا maca sira kabeh لبيك إن الحمد urunan malih nggih والنعمة urunan لك والملك napa لا meja شريك لك kali لبيك kitabnya لبيك اللهم لبيك beli kitab لبيك لا memberikan kitab شريك لك terus dipakai oleh orang lain, إن الحمد maka ketika dipakai itu sudah dapat pahala. Kalau waktu ngaji ini penting nyantol terus dilakoni asal malu ya. Terus disebarluaskan, disampaikan kepada orang lain, terus orang lain itu ikut melakukan, dapat lagi. Makanya Kanjeng Nabi ini kan aslinya kan betul butuh dengan doa kita. Kita kan dikengken maca sholawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sholawat niku intinya itu adalah doa, mendoakan Rasulullah. Loh, berarti Rasulullah itu butuh doa kita? Enggak butuh. Rasulullah ini enggak butuh dengan doa kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu ganjarannya pun numpuk-numpuk. Bukan butuh. Ya kalau kalian jenengan butuh tambahan doa, tambahan ganjaran ini. Nek Kanjeng Nabi ini pun numpuk-numpuk. Bagaimana tidak numpuk? Si paling gampang mon. Kanjeng Nabi ini pun ngajari sholat kepada para sahabat. Sahabat itu ribuan. Terus sahabat itu melakukan sholat. Berarti kan Kanjeng Nabi angsal ganjarannya ribuan sholat. Sahabat ngajarkan kepada tabiin, jumlahnya itu tambah banyak lagi, berlipat-lipat. Ketika tabiin itu sholat, Kanjeng Nabi angsal ganjaran. Tabiin mengajarkan kepada tabiin. Terus
Saat ini loh, teng Indonesia itu taruhlah 150 juta umat Islam, taruhlah di Indonesia itu 350 juta, 75%-nya itu adalah umat Islam. Taruhlah 50%-nya 150 juta. Kita tidak usah bicara di luar Indonesia. 150 juta 150 juta ini ku sholat sedaya. Maghrib ini Kanjeng Nabi dapat 150 juta ganjarannya sholat maghrib. Isya 150 juta ganjarannya sholat isya. Terus seperti itu. Bagaimana tidak kaya? Kenapa? Karena menyebarkan, menyampaikan tentang bab sholat. Nah, ini penting sekali ketika kita ini berbagi ilmu kepada yang lain itu. Dan jenengan kan ya modalnya kitab niku mawon Pak. Jangan pengen mulang ya mboten saged. Modalnya kitab kali bangku ngoten mawon lumayan lah niku. Asal cipratan lumayan. Lah kula dibandingne jenengan dibandingne kali kula nggih mboten saged. Kula dibandingne guru kula ya jari nggih mboten saged. Saya dibandingkan dengan Rasulullah ya bukan musuhnya lah. Kan begitu. Tidak mungkin akan bisa menyamai. Saya tidak akan bisa menyamai guru saya. Tidak mungkin. Ya tapi lumayan lah, lumayan. Jenengan ajenge anu kan cara maca ngeten bingung sih anu. Wis modal kitab niku kan. Urunan kitab, urunan bangku. Pun. Makan lek enggak ada rezeki kan, Pak. Enggak ada rezeki niku tumbas Al-Qur'an disalap teng musala teng masjid sing kira-kira niku minus, artinya minus perekonomiannya itu minus. Pinten sih Al-Qur'annya dengan tumbas. Saya kemarin itu beli yang juz-juzan itu sudah yang juz-juzan itu kan lebih mahal, 90.000. Itu ditaruh di mushola di masjid ketika dibaca oleh orang jenengan angsal ganjarannya bacaan Al-Qur'an. Terus ganjaran itu gampang kok, sangat mudah sekali bagi orang yang tahu. Jenengan modal beli Al-Qur'an celah. Tapi mboten bisa ngomong aku bentino hatam Al-Qur'an. Masa sampean gak tau ngaji lho, sampean karo sampean. Mboten bisa ngomong ngoten nih. Disebut dideleh ngoten mawon, Bang. Mesti angsal ganjaran. Pun kulo ngucap sira kabeh la ilaha illallah wallahu akbar. Ing ucapan ing lafaz la ilaha illallah wallahu akbar. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Barang siapa ada 4 kalimat yang paling disenangi oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di kesempatan yang lain Rasulullah niku dawuh qulu la ilaha illallah wallahu akbar, cuman 2. Makanya 4-4-nya dibaca nggih boleh, cuman 3 ya boleh, 2 ya boleh, 1 juga boleh. Wa qulu lan ngucapo maca sira kabeh subhanallahi walhamdulillahi ing ucapan ing kalimat subhanallah walhamdulillah. Niki 2 juga. Di kesempatan yang lain Rasulullah itu menyampaikan bacalah subhanallah walhamdulillah. Jadi 4-4-nya boleh, 2 juga boleh. Wa qulu lan maca sira, wa qulu lan maca sira kabeh tabarakallahu
لبيك لا ing شريك لك ucapan ing kalimat إن الحمد tabarakallah نعمة لك والملك لا di kesempatan yang lain Kanjeng Nabi niku dawuh لبيك الله lek maca lek wiritane tabarakallah شريك لك ing ucapan wiritane iku tabarakallah 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 ya. Terus ngaten Pak biasanya niku لك لبيك لبيك الله ucapan wirid niku لبيك لا biasanya itu berdampak kepada yang membaca. والنعمة لك والملك Biasanya niku tiang niku lek wiridane subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu akan berdampak kepada orang itu akhirnya orang itu mau senang membersihkan dirinya. لبيك اللهم لبيك Kenapa? Karena subhanallah itu maha suci شريك zat, لك لبيك maha suci إن Allah. الحمد والنعمة Itu akan berdampak. لك والملك Lek tiang niku alhamdulillah, شريك لك alhamdulillah, لبيك alhamdulillah. Akhirnya orang itu menjadi orang yang qanaah, nerimo ing kandung. Kenapa? Karena dampak dari ucapan wiritannya itu. والنعمة لك والملك Lah ucapan la ilaha illallah, لك لبيك dampaknya orang itu akan mengarah kepada tauhid. لبيك لبيك Tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. إن الحمد Akan mengarah لك menuju ke tauhid. La Allahu Akbar. Akbar itu kan Allahu Akbar itu kan agung ya. لبيك اللهم Itu biasanya niku لبيك dampaknya itu. Jangan perhatikan ya. لك لبيك Jangan perhatikan orang yang memang wiridannya Allah لك Akbar. والملك Orang itu menjadi tegas. لا شريك لك لبيك Dadi tiang niku tegas. Tegas. Ya. لبيك لا Jangan tinggali, Pak. شريك لك لبيك Wani. Betul nanti disebutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun Allahu Akbar. Ya. Wani ini. Itu dampak. Dampak. Ya. Makanya kan secara global ya, secara global itu Al-Quran itu secara global itu ya cuma ada dua secara global. Asmaul Husna 99 yang ratusan. Kalau yang orang umum tahu itu kan Asmaul Husna itu 99. Kalau yang tidak tertulis atau di kalangan santri itu jumlahnya itu ratusan. Asmaul Husna itu ada dua macam. Ada dua golongan. Dibagi menjadi dua. Al-Quran itu ada dua. Wiritan itu ada dua. والنعمة لك والملك Ada jalan, ada jamal. لك لبيك Al-Quran itu secara global itu yang separuh itu adalah jalal, yang separuh itu adalah jamal. Asmaul Husna itu yang separuh itu jalal, yang separuh itu adalah jamal. Wiritan itu ada jalal, ada jamal. Jalal itu keagungan ya, masuk di dalamnya ini. Contoh mau seperti tiang niku lek wiritane ya Jabbar, ya Qahar, ya dal batsi syadid. Kok wiritannya itu kan ada ya Jabbar. Jabbar itu kan ada kan di Asmaul Husna. Di wiritan ada ya Jabbar, ya Qahar, ya dal batsi syadid. Kalau orang itu wiritannya itu jadinya orang itu tegas, memberani.
Kenapa? Karena wiritannya itu, dan itu akan berdampak pada psikologi daripada orang yang membaca itu, yang mewiridkan itu. Ya. Al-Quran jangan ambil kok ayat-ayat yang tegas, ya. Ayat-ayat yang tegas banyak, ya. Kok jenengan biasakan, kok jenengan wiridkan, jenengan istiqomahkan, itu akan berdampak jadinya orang itu tegas, pemberani, mboten enten sing diwedeni. Kenapa? Dampak daripada wiritan itu. Yang separuh itu jamal. Jamal ini masuk di dalamnya itu. Jamal itu keindahan. Jalal keagungan, jamal itu adalah keindahan. Masuk di dalamnya ini. Jenengan kok wiritannya Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman. Rahman itu kasih sayang, Rahman Rahim, masuk di dalam jamal. Jadinya orang itu jadi pengasih penyayang. Kok jenengan ya sabur, ya sabur. Sabur itu artinya sing akeh sabari. Akhirnya jadinya orang sabar, sangat sabar sekali. Kenapa? Karena dampak daripada wiritannya nih. Nah kita ini makanya ya harus punya wiritan yang jalal, juga harus diimbangi dengan yang jamal. Kalau jalal terus, tegas terus, akhirnya ya nggak punya teman, keras. Kalau orang itu jamal terus, sabar terus, ya diinjek-injek orang. Ya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang tegas, biarin aja. Wah, ada yang tegas yang mboten wani kok. Wah nih jenar tegas nih musuh anu nih, nggak berani, biarin dah, itu jalan mereka. Ya kita ini di jalannya yang lembut-lembut, yang halus-halus, main yang halus-halus. Ya. Betul ngamuan, meneng, moro-moro kesirep. Halus mainnya. Meneng moro-moro sak piring teh. Anu kok saya itu menjalankan yang jamal kok. Nah, tabaraka niku lek orang itu membiasakan tabarakallah, akhirnya di sekelilingnya itu menjadi berkah. Hidupnya, umurnya, keluarganya, hartanya itu menjadi berkah. Kenapa? Karena yang diwiridkan itu tabarakallah. Tabaraka maha berkah, Allahu zindan Allah. Allah itu maha berkah, yang memberikan keberkahan, yang punya keberkahan itu Allah. Nah, keberkahan itu kadang-kadang dititipkan di waktu, kadang-kadang keberkahan itu diletakkan di tempat, kadang-kadang diletakkan di badan, di seseorang, kadang-kadang diletakkan yang namanya keberkahan itu di benda. Yang punya itu Allah, segalanya itu yang punya Allah, yang punya keberkahan itu Allah. Nah, keberkahan itu kadang-kadang diletakkan di waktu. Contoh umpamanya Lailatul Qadar, itu waktu. Orang itu menjumpai waktu Lailatul Qadar, orang itu akan diberkahi, akan mendapatkan keberkahan. Ya. Kadang-kadang keberkahan itu diletakkan di tempat. Contoh tanah haram, itu tempat. Barang siapa yang masuk tanah haram itu tanah yang diberkahi. Kadang-kadang diletakkan di benda. Hajar Aswad,
zam-zam dan sebagainya. Kadang-kadang itu diletakkan di manusia. Contoh kemarin ceritanya Kanjeng Nabi niku ada susu satu mangkok. Kanjeng Nabi dikai susu satu mangkok. Ada muridnya Ashabus Sufah 60 orang, semuanya dalam keadaan kehausan, kelaparan. Minum susu itu kan bikin hilang dahaga, ngelake hilang, juga bisa parah, kan ngerti. Makanya biasa akan minum susu. Loh, itu menyehatkan loh. Mari apa nom niku. Jangan mikirin. Susu cuma satu mangkok. Yang 60 orang ini kelaparan. Dipanggil semua, diundang semua. Dia suruh ngundang itu adalah sahabat Abu Hurairah. Akhirnya apa? Susu satu mangkok itu dipegang oleh Rasulullah. Abu Hurairah, iki susune. Akhirnya singkat cerita disuruh bagikan ke 60 orang. Setelah 60 orang itu minum semua, ketika sahabat Abu Hurairah mau minum dari dikasih. Jangan kamu, temenmu tambah apa? Tawari. Ada yang mau nambah enggak? Kasih lagi, muter. Sudah 2 kali mau minum, tidak dikasih lagi. Muter lagi. Sudah akhirnya tidak ada yang nambah lagi. Susu masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Ya. Akhirnya sahabat Abu Hurairah itu yang minum. Glok, 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 glok. Tambah lagi Abu Hurairah. Glok, 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 glok. Tambah lagi Abu Hurairah. Glok, glok, glok. Sudah 3 kali. Tambah lagi Abu Hurairah. Habiskan. La sabila ya Rasulullah. Boten muat Kanjeng Nabi. Mentok nih begini unan. Susu masih utuh. Sudah? Tidak ada yang mau nambah, tidak ada yang mau minum. Boten Kanjeng Nabi, sudah kenyang semua kita ini. Baru Rasulullah minum terakhir. Yang punya Rasulullah, yang dikasih Rasulullah, yang punya Rasulullah. Rasulullah minumnya terakhir. Dari bekas minumnya orang lain, muridnya. Modelnya kalau kalian jenengan Pak, jenengnya mangkok sak pinten ya. Mangkok kan lebarnya segini. Orang 60 kan berarti kan sudah kan betul dah. Semua sisi kan sudah kena tuh ini. Orang 60. Nggak model kalau kalian jenengan. Jembatan turun. Kan gitu. Makanya terus ada insya Allah ada hadis itu. Salah satu tandanya orang itu tawadhu. Orang itu mau minum dari bekas minumnya temennya. Salah satu tandanya kalau orang itu tawadhu. Salah satu tandanya kalau orang itu tidak tawadhu, tidak mau, kebalikannya, makna kebalik, tidak mau minum dari bekas minumnya temennya. Jangankan kok itu Pak. Kalau ini kadang-kadang nih kok tidak ningali modelnya orang sekarang itu. Mau makan di apa namanya, di rumah makan, di restoran. Pikir pulang ya, kan sudah disiapkan sendok itu di tempatnya itu loh dilapih lagi ya. Kan tak dipakai oleh orang, kan sudah dicuci, kok masih kurang bersih. Berarti ini kok cek nemen nih wong ya. Apalagi disuruh minum bekas minumnya
orang lain. Kanjeng Nabi nih minumnya terakhir. Nah, makanan minuman yang dipegang oleh Rasulullah, maka makanan minuman itu menjadi berkah. Tidak habis sampai Rasulullah terakhir, tidak habis, tidak berkurang sedikit pun. Itu namanya ada keberkahan pada diri Rasulullah. Rasulullah punya keberkahan itu dikasih oleh Allah. Kenapa? Karena yang punya keberkahan itu adalah Allah. Tabarakallah, Maha berkah Allah. Pun insyaallah dilanjut di pertemuan yang datang. Mungkin sakit kelampai husnul khatimah di barakat surat al-Fatihah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu الحمد والنعمة لك والملك